Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya, si teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, ini saya terima Samsung V lagi ya. Nah, ini saya terima dalam keadaan mati total. Kronologinya karena masuk air. Oke, ini sudah saya bongkar dan saya coba cek ya. Pertama kita cek dulu seperti biasa dengan power supply. Setelah saya cek, ternyata dia gantung 0,1 ampere. Ini sebelum saya tekan power ya. Jadi di saat saya sambungkan kabel power supply-nya, dia langsung gantung 0,1 ampere. Nah, seperti ini. Oke, kita langsung saja bongkar semuanya. Jadi touchscreen, LCD semua diangkat dulu lalu ke mesin ya. Untuk kasus gantung 0,1 itu bisa terjadi karena faktor air, bisa juga karena tidak faktor air ya. Jadi karena jatuh bisa, dan biasanya karena jatuh ataupun karena tiba-tiba bilang gantung 0,1 itu biasanya kalau enggak bootloader rusak ya IC power. Tapi ini kronologinya karena masuk air ya. Jadi perlu diketahui, untuk dimasuk air umum terjadi kasus gantung itu adalah short di jalur VBAT. Nah, ini sudah saya bongkar, saya akan cek lagi. Ternyata ya memang gantung ya. Jadi saya biasa begini ya memang. Sebelum saya bongkar mesin saya cek, setelah saya bongkar mesin saya cek. Biasanya itu setelah dibongkar dia sudah nggak short lagi, yaitu saya tidak tahu faktor apa. Tapi ini setelah saya bongkar mesinnya saya cek lagi, ternyata masih gantung 0,1 ampere. Ini kronologinya karena air. Berarti permasalahan shortnya itu biasanya umum terjadi di jalur VBAT. Jadi air itu biasanya menyerang di jalur VBAT. VBAT itu adalah tegangan baterai ya, 3,8 volt. Nah, di tegangan baterai VBAT itu biasanya di IC power, IC cas, IC lampu, IC Bluetooth. Jadi banyak ya. Nah, ini saya cek kapasitor satu persatu. Apakah ada yang mencurigakan? Untuk di area modul baseband itu aman ya. Lalu saya ada melihat kecurigaan saya itu di IC PA. Ini terdapat kapasitor yang warnanya berbeda. Di sisi satunya dia agak berkarat ya, namun agak seperti ada korosi. Nah, yang sebelah sini. Jadi saya langsung saja saya bersihkan dengan thinner ya. Karena biasanya sekecil apapun itu, bila kapasitor terdapat korosi, bisa berakibat mati total. Itu bisa saja terjadi ya. Nah, ini setelah saya bersihkan, saya akan coba cek ya. Saya ukur dulu. Kalau tadi itu setelah saya ukur dia tidak ada nilainya, dan setelah saya bersihkan lalu saya ukur dengan digital, apakah nilai resistansinya muncul? Ya, ini sudah muncul ya, 395. Itu artinya kapasitor sudah berfungsi dan mengeluarkan nilai hambatan dalamnya. Jadi korosi itu bisa mengakibatkan nilai hambatan dalam di sebuah kapasitor tidak keluar. Solusinya ya kita tinggal bersihkan. Oke, setelah itu saya coba cek dengan power supply. Namun ternyata dia masih ngangkat ya. Tapi ngangkatnya itu tidak gantung 0,1 lagi. Jadi ngangkatnya langsung normal. Jadi auto on off. Nah, ini saya coba bersihkan switch on off. Ini saya
belum sempat untuk ngerekam di power supply ya bagaimana pergerakannya, tetapi dia langsung auto on off. Nah setelah saya bersihkan saya coba cek lagi, ternyata masih tetap dia auto on off nya jalannya, jadi nggak gantung 0,1 lagi. Jadi untuk kasus gantung 0,1 itu berawal dari kapasitor yang di IC PA korosi, itu sudah selesai. Timbul permasalahan baru, ini dia langsung angkat jadi auto on ya. Ya biasanya kalau masuk air itu memang timbul beberapa penyakit ya. Jadi kerusakan itu biasanya nggak cuman satu saja. Nah ini ada sisa kerusakan lagi, yaitu saat disambungkan power supply dia langsung ngangkat, dan ngangkatnya itu normal, tidak gantung 0,1 lagi. Ini saya coba dengan pasang LCD. Nah keadaannya seperti ini, sudah nyala namun dia auto on. Setelah saya bersihkan, di switch tombol on off nya juga masih tetap, berarti kita akan coba copot switch tombol on off nya. Untuk di kasus tombol on off di Samsung Galaxy V, Samsung Young, lalu Samsung Neo yang kecil-kecil itu ya, kasus auto on itu sering banget terjadi. Dan biasanya itu permasalahan terletak di tombol switch on off nya. Jadi kondisi tombol switch on off nya itu memang sudah short, jadi mengakibatkan dia auto on ya, dipasang baterai nyala. Biasanya kasusnya seperti itu. Lalu bagaimana solusinya? Gampang saja, tinggal ganti tombol on off nya. Nah ini saya copot dulu ya. Setelah saya copot, saya coba cek lagi ya, saya sambungkan dengan power supply, apakah masih tetap auto on. Ya ini saya sambungkan, dan setelah saya lihat ternyata jarum tidak bergerak di power supply. Itu artinya fix switch tombol on off nya bermasalah. Oke, ini saya ambilkan dari Kanibalan ya, dengan tipe switch tombol on off yang sama, dan kebetulan juga tipe mesinnya sama ya, Samsung Galaxy V. Ya ini saya ambilkan. Mengapa saya ambilkan dari Kanibalan? Karena dari segi kualitas itu lebih bagus dari copotannya dibandingkan yang baru. Yang baru biasanya itu daya kualitasnya itu kurang sebagus yang ori ya. Ya ini saya copot, dan untuk switch tombol on off di Samsung biasanya keras ya. Jadi untuk pencopotan tombol seperti ini itu kita harus gunakan di setelan anginnya itu 3,5 agak kencang, lalu panasnya 4 hingga 4,5 ya, supaya dia cepat terangkat. Dan jangan lupa fluk ya, fluk itu sangat membantu untuk proses percepatan eksekusinya ya. Oke, ini sudah terangkat, dan saya akan rapikan di pin-pin yang akan kita pasang ya. Jadi di pin switch tombol on off nya itu masih sisa timah yang dari bawaan Samsung, itu keras ya. Jadi umumnya itu keras. Saya tambahin lagi, saya solder lagi dengan timah yang lunak ya. Jadi tujuannya agar di saat pemasangan switch tombol on off dia cepat meleleh. Oke, ini saat saya pasang ya, proses pemasangannya, tembak dulu dengan blower. Setelah dia empuk, lalu kita masukkan switch tombol on off nya sampai jelek gitu ya, masuk di lubangnya. Jadi
Untuk proses pemasangannya sebetulnya simple. Yang penting tembak dulu bagian pin-pinnya dengan blower ya, sampai dia itu siap untuk dipasang, lalu kita langsung pasangkan saja untuk meminimalisir switch tombolnya terbakar ataupun kena panas ya, terlalu lama. Oke, setelah saya pasang, saya langsung coba cek dengan power supply ya, apakah dia langsung angkat. Nah, ini aman ya, jelas aman karena sebelum saya pasang tombol switchnya itu tadi juga sudah saya cek tidak bergerak. Setelah kita pasang tombol switchnya ya tetap dia normal ya. Oke, fix ya, permasalahan selesai dan tinggal dipasang, dirakit lagi ya. Jadi untuk kasus yang HP ini ada 2 kerusakan ya. Yang pertama, dia gantung 0,1. Setelah kita bersihkan di kapasitor yang dicurigai, yaitu di IC PA, ternyata dia korosi ya. Lalu kita bersihkan, lalu kita cek, kita ukur nilai resistansinya sudah keluar, itu artinya sudah oke, sudah nggak masalah. Lalu setelah itu selesai kasusnya gantung 0,1, dicek lagi ternyata dia masih ngangkat ya, tapi ngangkatnya normal. Ternyata jalur di ataupun tombol switch on off nya itu bermasalah atau short. Ya, ini saya rangkai lagi, kita akan pasang aja. Namun ini belum fix, saya pasang secara finishing ya. Jadi ada yang berkomentar, Bang Teso kenapa nggak dilem, kenapa. Untuk prosesnya saya ngelem, untuk prosesnya saya finishing sampai ke tingkat akhir itu kadang nggak saya potong ya videonya supaya mempercepat durasinya. Nah, ini saya akan coba ke itu ya, ke touchscreen-nya ataupun ke yang lainnya. Jadi sebelum saya pasang, saya lem, saya coba dulu ya. Ya, ternyata nyala ya. Dan ini sudah saya rapikan ya. Ini sudah saya rapikan, saya lem, saya finishing sampai ke rapi dan siap untuk diberikan yang punya ya. Nah, ini saya coba untuk touchscreen-nya oke saja. Oke, itu saja ya. Semoga bisa menjadikan manfaat dan terima kasih. Tetap semangat. Sinyal juga oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.